Halo, selamat pagi guys. Hari ini kita akan apa? Mulai dengan tips tutorial cara melindungi HP dari serangan hacker. Ada beberapa hal yang bisa kita kerjakan supaya HP kita aman dari hacker. Tentu saja kalau HP sampai kena hack, nanti akun-akun kita seperti YouTube dan sebagainya, Google, itu juga bisa diketahui passwordnya sama hacker. Nah, sekarang apa aja yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir kesempatan HP kita dihack oleh hacker? Yang pertama tentunya jangan menggunakan WiFi publik yang kita tidak tahu WiFi-nya. WiFi publik itu memang gratis, cuman kalau kita nggak tahu namanya, kadang-kadang WiFi publik itu bisa jadi nama yang di hacker itu menggunakan, kadang-kadang hacker itu memberikan wifi gratis untuk orang, kadang-kadang tanpa password seperti wifi publik yang lain. Jadi ketika kita masuk, maka mereka punya kesempatan untuk masuk juga ke HP kita. Karena itu sebaiknya kalau kita tidak yakin itu wifi adalah wifi publik yang aman, maka jangan dipakai, atau paling tidak kita bisa menggunakan VPN atau Virtual Private Network. Kemudian, nah, kemudian kita juga jangan menyalakan Bluetooth. Yang namanya Bluetooth itu kalau dinyalakan terus ya otomatis orang mungkin bisa masuk lewat situ ya, hacker. Jadi untuk kalau kita mau nyambung ke smartwatch atau ke HP lain, itu waktu mau kita sambungkan aja bisa kita nyalakan Bluetooth-nya. Tapi kalau enggak, lebih baik kita matikan aja. Kecuali kalau barangkali kamu mau pakai uh, earphone yang pakai Bluetooth, yaitu kalau lagi di luar, lagi di tempat publik, mendingan disarankan enggak ya? Atau mending pakai headset yang pakai kabel aja, barangkali gitu. Memang agak ribet kabelnya, tapi rada lebih aman lah dikit. Yang kedua, selalu menggunakan password yang kuat. Ini hal yang penting. Yang namanya password, kalau passwordnya kuat, akan lebih susah dihack. Orang akan lebih susah nebak-nebak password kita. Yang jelas jangan pakai password nama kita, ulang tahun, atau alamat rumah, atau yang lainnya yang orang lain juga familiar. Mungkin kita pakai password, kita selipin angka atau karakter tertentu, titik, koma, titik dua, dan sebagainya gitu-gitu. Dan minimal gunakan berapa karakter. Kalau kadang saya pernah lihat orang pakai password sampai 20-25 karakter, tapi ya oke lah, itu kan susah diingat ya. Meskipun mereka sendiri juga kalau mau masukin passwordnya harus lihat catatan gitu istilahnya. Tapi itu lebih aman. Jadi untuk akun seperti WhatsApp dan sebagainya pakai itu apa namanya autentikasinya 2 kali gitu ya. Kemudian ini mengaktifkan fitur two factor authentication. Jadi setiap kali kita punya akun, entah Google, entah Facebook, entah WhatsApp, kita harus biasakan pakai fitur two factor authentication. Karena untuk mengubah password itu nanti perlu dari WhatsApp-nya, dari Google-nya itu akan ngirim SMS ke HP kita. Jadi kalau apa two factor authentication itu diberikan, maka mereka mungkin bisa masuk pakai password kita yang lama, tapi tidak bisa ngubah password, nggak bisa ngubah yang lain-lain. Jadi kita bisa ambil alih kembali, bisa masuk lagi. Kalau misalnya kena hack, kita bisa masuk lagi, bisa kita ganti passwordnya, dan itu sudah aman. Kemudian tips lagi, kalau misalnya
takut sebenarnya HP itu jangan dipinjam-pinjamin ke teman, jangan dipinjam-pinjamin ke teman apalagi yang baru kenal. Kemudian di situ ada Facebook, ada apa, Instagram yang masih kebuka di situ. Bagusnya gitu. Kalau mau ya dipinjam, ditutup lah, lockout istilahnya. Gitu. Biasanya memang way authentication itu dibilang ribet, tapi kalau itu two factor authentication itu ribet, padahal itu kan penting ya buat lindungin, karena mereka bisa masuk tapi nggak bisa ngubah data, dalam arti nggak bisa ngubah password. Mungkin bisa masuk, bisa ngapus, bisa delete file di dalam, tapi kalau akhirnya kita bisa masuk lagi, akunnya akan bisa kita selamatkan lagi. Jadi kita bisa verifikasi lagi, masuk lagi, bisa paling nggak kita ngomong sama teman-teman kita, oh tadi Facebookku kena hack. Maaf kalau ada yang minta uang atau macam-macam atau daftarin buat ini buat itu, nggak usah diseriusin, soalnya ini tadi baru tak ambil lagi gitu. Nah kemudian hati-hati sama spam email. Jadi kalau kita nggak pernah ngerasa bahwa kita langganan ini, langganan itu, layanan online dan sebagainya, kemudian tahu-tahu ada email datang gitu, ada email yang datang, terus ya kita nggak tahu ini siapa, kemudian emailnya ada linknya dan sebagainya, itu disarankan nggak usah dibuka. Email-email seperti ini kadang-kadang menarik, tawarannya macam-macam, mungkin hadiah gitu atau yang lainnya, pokoknya mendorong kita buat membuka email tersebut. Tapi disarankan kalau kita tidak kenal siapa yang mengirim, mendingan jangan dibuka. Nah ini kalau termasuk email ini berlaku juga kalau kita dapat email di laptop atau di komputer kita. Nanti ada tawaran update software lah atau apa gitu, nanti di dalamnya mungkin ada virusnya atau yang lainnya. Yang kemudian yang kelima itu caranya adalah menginstal antivirus. Banyak antivirus buat Android atau juga termasuk buat laptop atau yang lainnya, komputer. Misalnya Panda atau McAfee atau yang lainnya. Yang jelas antivirus yang sekarang itu ada antivirus yang bayarnya nggak terlalu mahal, ada yang saya tahu itu sebulan paling 50-100 ribu gitu. Jadi itu terjangkau, atau setahun 800 ribu gitu. Jadi itu lebih aman daripada nggak pakai antivirus untuk investasi ya, investasi HP yang kita beli kan lebih mahal. Kalau yang gratisan pun ada. Yang gratisan pun bisa mengamankan dari virus meskipun ada fasilitas yang nggak ada, misalnya update-nya terbatas dan sebagainya, atau hanya berlaku misalnya untuk setahun 2 tahun. Kalau misalnya begitu ya di uninstall lagi, terus nanti install ulang, download baru yang lain, nggak apa-apa. Tapi yang jelas dipastikan bahwa kita pakai paling nggak antivirusnya satu. Tapi yang jelas jangan pakai banyak-banyak, nanti bikin lambat itu, soalnya karena jalannya, kalau mereka akan jalannya kalau di background bareng, nah bikin lambat itu. Kemudian yang keenam, jangan root Android atau jailbreak untuk iPhone. Biasanya kalau kita mau software yang install yang di App Store nggak ada, di Google Play nggak ada, kita mau atau aplikasi itu minta root, itu biasanya root itu sudah kasih lubang itu untuk virus masuk. Jadi pertahanan ya seperti itu, namanya kan root itu akar, jadi dia bisa langsung akses ke bagian yang paling dalam di Android itu, jadi virus juga akan bisa langsung masuk ke situ istilahnya. Nah kalau untuk
Anak-anak milenial biasanya mereka suka yang software yang macam-macam yang bisa root dan ini, tapi ini resikonya seperti itu. Kalau mau diamankan HP dari hacker atau virus, sebaiknya jangan. Kemudian mengatur permission dari aplikasi. Dari aplikasi ini kan kalau kita menginstal itu ada permisinya, ada izinnya, apa yang bisa dikerjakan sama apa yang diminta sama HP-nya, diminta sama apa aplikasinya itu, misalnya aplikasinya minta akses ke kamera atau akses ke mikrofon atau akses ke apapun yang kira-kira kita nggak merasa nyaman. Kalau misalnya itu aplikasi pembersih, dia minta akses ke kamera, barangkali Anda merasa nggak nyaman, ya nggak usah dikasih akses. Kalau misalnya aplikasi pembersih itu dia cuma aksesnya minta akses ke penyimpanan, wajar karena dia minta namanya juga buat bersihin kan. Tapi ada berita juga banyak aplikasi-aplikasi seperti itu, pembersih seperti itu yang sebenarnya nggak bersih, dalam arti minimal bikin lebih lambat. Yang kedua, bikin yang ditakutkan itu ada script dari hacker yang dimasukkan di situ yang nanti bisa bikin HP kita lebih rawan kena hacker. Nah, kemudian yang selanjutnya ya, kalau misalnya Anda juga nggak nyaman dengan misalnya data-data di penyimpanan, ada video, ada gambar keluarga, anak-anak yang nggak mau di-share, ada aplikasi itu minta akses ke situ, ya nggak usah lah dikasih atau nggak usah install. Kadang-kadang aplikasi yang mau kita install itu di bawaan pabrik ini udah ada seperti cleaner itu biasanya udah ada, jadi kita nggak usah install ulang. Nah, kemudian yang ada lagi nomor 8 selanjutnya update sistem. Update sistem itu bukan cuma update tampilan, tapi ada update supaya lebih cepat sistemnya, supaya lebih lengkap juga ada, sekaligus supaya lebih aman. Nah, ini sistem ini terutama yang menyangkut keamanan, misalnya aja ya, dan kemudian update sistem ini juga ada hal-hal yang lebih bagus. Yang kemarin di versi kemarin nggak ada, sekarang ada. Misalnya Android. Saya tahu dulu Android punya boleh aplikasi apa namanya, aplikasi pihak ketiga itu pakai bisa bisa misalnya ngerekam, kamera itu bisa ngerekam kalau layarnya pas tidur. Tapi yang Android 8.9 nggak bisa. Jadi kalau misalnya ada hacker yang masuk ke situ, ini otomatis sudah keblokir kalau aplikasinya dari luar. Kalau dia mau pakai kamera itu harus masuk lebih dalam lagi, yang aksesnya udah nggak dikasih, nggak dikasih untuk apa namanya, untuk aplikasi yang umum, pengembang aplikasi yang umum ini nggak dikasih akses. Ya kalau mau ya harus root tadi itu. Nah jadi ini kan aman, bisa update ke misalnya Windows apa Androidnya 8, 9, 10 atau berapa. Itu kalau kalau HP-nya masih memungkinkan ya hardware-nya. Tapi kalau HP-nya lama ya memang ada batasan update juga yang optimum buat itu, buat hardware-nya. Kemudian kita jangan mudah bagi, yang ke-9, jangan mudah berbagi info pribadi di media sosial. Misalnya yang paling tren foto misalnya tiket pesawat itu ada kode QR-nya dibagi di Facebook. Wah ini gue baru dari Singapura, apa dari Bali gitu. Itu kalau di scan itu ada datanya. Kemudian ada nomor KTP dan sebagainya. Dan yang macam-macam seperti itu
jangan dibagi di media sosial. Kemudian ya, jadi gitu, termasuk jangan bagi-bagi data-data punya keluarga kita, misalnya anak, istri atau yang lainnya. Facebook itu juga sekarang punya fitur, jadi kita punya data pribadi itu bisa kita sembunyikan sebenarnya. Jadi di setting privasi, jadi bisa memprivasi teman kita, status, daftar teman atau lainnya misalnya. Jadi kita teliti lagi itu infonya, apakah informasi-informasi itu akan sensitif kalau kemudian keluar, apakah bisa dipakai misalnya orang untuk ngajukan pinjaman misalnya atas nama kita. Nah, itu nanti kita yang akan rugi. Yang kemudian ini nggak ada hubungannya dengan hacker, tapi oke lah, kita masukin aja install aplikasi anti hilang. Di Android atau di iPhone itu ada aplikasi anti hilang yang bisa kita install. Nanti misalnya kita bisa nyari HP-nya bunyi dan sebagainya, bisa dilihat. Oh ya, dan satu lagi yang diingat, kalau kita mau install aplikasi jangan tergiur untuk install aplikasi dari luar App Store atau Google Play. Karena dari aplikasi yang ada di luar belum tentu aman dan belum tentu belum tentu itu aplikasi tidak di utak-atik sama hacker, udah dikasih kode program tambahan untuk keperluan dia. Jadi kalau download aplikasi selalu pastikan dari Google Play atau dari App Store. Begitu teman-teman cara untuk mengamankan handphone kita dari hacker. Terima kasih. Salam sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum.